Oke friends, kita lagi ada di booth-nya PLN ini Mas ya. Di booth-nya PLN yang lagi mensosialisasikan penggunaan untuk energi listrik untuk terutama motor-motor ya, motor-motor yang tadinya tuh motor konvensional bisa dikonversi ke listrik. Nah, ini mau disosialisasikan oleh PLN. Tapi kita sapa dulu nih, Mas siapa Mas? Saya Fahmi. Mas Fahmi. Oh iya. Siap. Thank you nih Mas, mau diajak ngobrol-ngobrol sedikit. Siapa? Tujuannya nih apa nih Mas, PLN untuk apa namanya sosialisasi ini mungkin bisa dijelaskan gitu Mas? Ya, betul Pak. Sebenarnya di sini PLN tujuannya untuk memberitahu lah, mensosialisasikan ke masyarakat kalau misalkan segala jenis motor IC atau internal combustion engine itu bisa kita konversi ke EV gitu Pak. Nah di PLN sudah masuk untuk Vespa PTS, kemudian PX 150, terus KLX, Binter, Bomber, kemudian yang udah massal itu untuk Honda Beat, Honda Win sama Supra itu sudah kita konversi ke listrik Pak. Dan juga untuk ketersediaan bengkel konversi juga sudah banyak dan yang sudah bersertifikat Kementerian SDM untuk penerbitan STNK dan PPKB juga sudah cukup banyak Pak. Jadi dengan kata lain nih, kita kalau misalnya punya motor lama gitu ya, yang bentuknya itu masih yang mesinnya itu masih pakai mesin konvensional. Betul. Nah itu kalau misalnya kita mau mengkonversi ke listrik, itu udah dipermudah gitu jadi. Betul Pak. Kalau sekarang sudah ada beberapa bengkel Pak yang memang udah punya sertifikasi. Jadi Bapak atau konsumen nggak perlu repot-repot ini untuk ngurus pergantian atau mutasi STNK PPKB. Itu mungkin bisa kita rekomendasi Kementerian SDM itu punya bengkel P3 Tech yang di Cipulir. Kemudian BRT Bintang Racing Team di Sentul. Kemudian Elders yang untuk spesialis motor-motor klasik Vespa. Itu tinggal nanti ada paket kit elektrikalnya berapa, Bapak bisa milih dan nanti sampai pengurusan mutasi ke plat nomor yang baru. Oke. Itu Syarat-syaratnya apa aja tuh Mas? untuk syaratnya sebenarnya ini sih Pak, yang penting motor yang mau kita konversi ini masih aktif aja Pak. Oh gitu. Masih aktif dalam artian untuk yang motor bodong gitu. bodong gitu. Oh jadi motor yang udah harus STNK-nya atau BPKB itu masih hidup. Betul, gitu ya? Pak. Karena itu jadi syarat untuk penerbitan legalitas yang baru kan. Itu. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya nih ada Vespa tua gitu ya, itu nomornya mati. Gitu. Nah itu mesti dihidupin dulu, BPKB-nya juga, baru daftar ke tiap-tiap bengkel tadi itu ya. Betul Pak. Elders, terus yang P3, BRT, terus P3 Tech untuk bisa dikonversi ke listrik. Gitu. Dan itu pengurusan STNK dan lain-lainnya untuk konversi itu diurusin sama bengkel tersebut ya. Sebenarnya yang bottleneck itu kan penerbitan SRUT itu Pak. Surat untuk registrasi motor listriknya itu. Tapi sebenarnya sekarang sudah dipermudah Pak dari Kemenhub itu kan. Prosesnya juga yang penting bengkel konversinya itu udah punya sertifikat terlebih dahulu. Gitu, Pak. Nah, Mas Fahmi, ini saya bingung nih, ini apa ya yang di sebelah kiri saya ini? Bisa dijelasin mungkin itu? Boleh Pak. Kalau yang ini memang device untuk stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum Pak, atau SPBKLU. Oh jadi kayak misalnya tukar galon gitu ya? Iya betul. Ini PLN lagi berusaha untuk mengintegrasikan untuk brand-brand motor listrik. Sementara ini memang baru ada 3 untuk Volta, Via sama Gesit. Nah ini benefitnya sementara untuk driver ojek online Pak. Jadi mereka nggak perlu ngecas di rumah, jadi cukup baterai yang kosong itu mereka tukar dengan kurang lebih waktu 3 menit sudah dapat baterai yang terisi penuh. Gitu. Itu biayanya berapa tadi? Nah untuk sementara ini Pak, baru untuk yang VR yang udah ada penetapan tarifnya itu Rp8.000. 8.000 untuk bisa satu kali swab. Satu kali swab untuk dapat yang baterai yang full yang ya. Sudah penuh. Udah kayak tuker galon gitu ya. Betul. Terus tadi untuk lokasinya Mas, ini adanya di mana? Terus udah tersedia di mana aja? Betul, gitu? Pak.
Kalau untuk yang brand Volta dan Gesit ini sudah ada di semua kantor PLN Pak, khususnya untuk di Jawa Barat, kemudian di Jakarta sama di Banten. Nah, tapi memang untuk yang Volta sama Gesit ini masih menunggu penetapan tarifnya mau berapa nanti per paketnya. Nah, untuk yang VR memang sudah beroperasi dari bulan September 2022. Tapi baru ada di PLN di Jakarta aja Pak. Mulai dari misalnya Cempaka Putih, di Kramat Jati, Tanjung Priuk sampai Ciputat, Ragunan juga sudah ada. Kantor PLN berarti ya? Betul Pak. Kalau tadi kan di Jakarta ya, kalau di daerah-daerah kayak Bekasi ataupun di Tangsel gitu, belum ada ya? Di Tangsel belum ada Pak. Kalau di Bekasi kemarin sudah ada pasang di Pondok Gede Pak. Ya, memang masih terbatas sih kalau yang di luar Jakarta. Gitu. Itu yang VR tadi ya? Yang Betul, ada ya? yang VR. Oke. Mungkin jadi itu tadi. Kalau misalnya kita pengen mengkonversi motor-motor kita nih yang ibaratnya yang klasik-klasik, tapi kita lagi ogah untuk ngisi bensin dan lain sebagainya, yang kita mau konversi ke listrik. Nah sekarang ini sama pemerintah sudah dipermudah, bahkan sudah ditunjuk bengkel-bengkel yang sudah tersertifikasi ya Mas ya, untuk mengkonversi dari mesin konvensional menggunakan motor listrik gitu. Jadi sekarang ini memang kita lagi menggalak-galakan konversi tersebut gitu, supaya ya kita tahulah udara lebih bersih, juga ya meminimalisir penggunaan dari bahan bakar fosil gitu. Oke, mungkin segitu dulu ketemu kita sama dari PLN. Kita nanti coba untuk cek-cek di stand-stand yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Sip, thank you ya Mas ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.